Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Saint Patinama percaya diri bisa kalahkan Filipina. SUGBK tak bisa digunakan, Timnas pindah venue ke Surabaya. Timnas U20 dicukur 4 gol tanpa balas, sang juara bertahan. Martin Paes beri dukungan ke Hernando Ari. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa Timnas Indonesia tidak bisa bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat apabila lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, usai menelan kekalahan di matchday kelima kontra Irak, skuad Garuda wajib meraih kemenangan atau minimal seri saat melawan Filipina untuk mengunci tempat di babak selanjutnya. Di sisi lain, Erick Thohir mengatakan bahwa pada September nanti Indonesia akan kedatangan tamu penting, yakni Sri Paus, pemimpin umat Katolik sedunia ke SUGBK. Karena hal tersebut, Erick Thohir mengatakan bahwa Timnas Indonesia kemungkinan besar akan berkandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Lebih lanjut, ia sudah meminta tim PSSI untuk mengecek rumput di Stadion GBT sebagai persiapan. Jika nantinya Stadion GBT tidak siap, maka PSSI akan cari stadion ke kota-kota lain. Banyak kota yang mempunyai stadion bagus untuk menggelar pertandingan Timnas Indonesia. Namun saat ini tujuan utamanya masih di Surabaya. Kiper FC Dallas Martin Paes memberi dukungan kepada Hernando Ari usai laga Timnas Indonesia versus Irak kemarin. Penjaga gawang 25 tahun itu mengirimkan pesan via direct message kepada Hernando Ari. Bermain sebagai starter saat skuad Garuda bersua Irak, sejatinya Hernando tampil brilian dengan menggagalkan sejumlah usaha umpan terobosan yang dilepaskan para pemain Irak. Namun, petaka menimpa Hernando Ari di menit ke-88, di mana Ali Jasim berhasil melewati Hernando Ari untuk membobol gawang Timnas Indonesia. Hal ini membuat Hernando sangat terpuruk hingga rekan timnya menyemangatinya di usai laga. Sementara Martin Paes mengirimkan pesan singkat kepadanya dengan isi "Keep going on, my friend". Hernando Ari pun membalas terima kasih atas dukungan yang dilemparkan Martin Paes kepadanya. Saat ini Martin Paes masih harus menunggu hasil sidang di Pengadilan Arbitris Olahraga terkait eligible atau tidaknya dirinya memperkuat skuad Garuda. Harapannya Martin Paes sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia pada September nanti apabila Timnas lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U20 harus kembali menelan kekalahan di Toulon Cup 2024. Menghadapi Panama yang juga merupakan tim juara bertahan, tim Garuda Muda harus takluk 0-4 di Stade de la Tre de Tassingy, Albang pada Kamis 6 Juni kemarin. Belum genap 10 menit pertandingan, Timnas Indonesia U20 sudah mampu mengancam gawang Panama lewat tendangan keras Figo Dennis dari luar kotak penalti. Namun sayangnya tembakan itu masih menyamping di sisi kanan gawang Panama. Sebagai juara bertahan, Panama tentu tidak mau begitu saja ditekan oleh Timnas Indonesia U20. Panama yang menurunkan tim U23 dalam turnamen ini berusaha untuk menekan tim Garuda Nusantara dan menciptakan peluang yang masih bisa diredam oleh Kadek Ariel dan kawan-kawan dalam 15 menit pertama pertandingan. Dalam 45 menit pertama, skuad Garuda Nusantara harus tertinggal 1 gol. Dan di babak kedua, Panama sukses menambah keunggulan 4 gol tanpa balas hingga pertandingan berakhir. Ini menjadi kekalahan yang lebih besar dari laga pertama tim Garuda Nusantara di Toulon Cup 2024. Sebelumnya, tim asuhan Indra Syafri ini kalah 0-3 dari Ukraina pada Selasa 4 Juni lalu. Pada laga kontra Irak kemarin, salah satu supporter Indonesia membentangkan foto almarhum Noah Gasar. Seperti yang kita ketahui, Noah, Justin, dan Ivar adalah 3 sahabat sejak kecil.
Mereka selalu bermain bola bersama dan ketiganya pun berdarah Indonesia. Kini Ivar dan Justin telah menjadi WNI dan menjadi pilar penting buat timnas Indonesia. Namun sayangnya Noah Gasser telah tiada. Bentuk dukungan supporter Indonesia terhadap Ivar dan Justin ini sangatlah baik. Mereka membentangkan foto orang yang disayangi oleh Justin dan Ivar agar keduanya bersemangat saat bermain. Selain itu, Justin dan Ivar pun diberikan kaos yang bergambar mereka bertiga dengan menggunakan jersey skuad Garuda. Dalam video wawancara Justin Hubner ketika ia memilih Indonesia yang dirilis oleh PSSI, Justin menyatakan bahwa ia memilih Indonesia karena ingin membuat Noah bangga pada dirinya. Usai berharap Indonesia akan lolos ke putaran ketiga, pelatih timnas Irak Jesus Casas mengaku tidak ingin berjumpa skuad Garuda lagi pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, Indonesia dan Irak belakangan ini memang cukup sering bertemu. Irak memang mendominasi pertemuan melawan Indonesia. Namun pelatih Jesus Casas menilai bahwa Indonesia berkembang dengan sangat bagus. Bahkan pada duel terakhir dia merasa Indonesia cukup merepotkan anak asuhnya. Ia bahkan mengatakan jika timnya mengalami kesulitan untuk menghentikan serangan Indonesia. Namun Irak mampu menemukan jalan untuk meraih kemenangan. Hal ini yang membuat Jesus Casas berharap nantinya di babak ketiga timnya tak lagi satu grup dengan skuad Garuda. Fullback kiri timnas Indonesia Sain Patinama percaya diri timnya bisa mengalahkan Filipina di laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang laga tersebut, Patinama menyebut baik akan hadirnya Verdong yang siap menjalani debut di pertandingan timnas Indonesia versus Filipina. Ia pun mengaku tidak asing dengan Kelvin Verdong karena sudah mengenalnya. Patinama pun tahu betul kekuatan dari Kelvin Verdong. Ia menilai bahwa Kelvin Verdong punya kualitas dan syarat dengan pengalaman. Tentu itu menjadi modal yang bagus untuk skuad Garuda yang membutuhkan pemain terbaiknya saat melawan Filipina nanti. Pemain berusia 25 tahun itu mengatakan kehadiran Kelvin Verdong membuatnya bisa banyak belajar untuk meningkatkan kualitas. Jadi dia tidak memikirkan adanya persaingan dengan pemain itu meskipun sama-sama terbiasa bermain di posisi bek kiri. Sain Patinama juga mengatakan bahwa setiap pemain pastinya akan berusaha menunjukkan kualitas dalam latihan dan laga untuk mendapatkan tempat utama. Dia menilai banyak pemain berkualitas di timnya menjadi hal positif. Hasil dari laga kontra Irak membuat timnas Indonesia perlu berjuang lagi di laga berikutnya lawan Filipina pada 11 Juni mendatang. Selesai laga ada momen menarik ketika Justin Hubner dihampiri oleh pemain Irak Ali Jassim, sang pencetak gol kedua. Sang bek tengah Cerezo Osaka itu melakukan aksi menendang terhadapnya, namun itu hanyalah sebuah tindakan bercanda. Hubner tidak benar-benar bermaksud melukai Jassim, namun memang dia melancarkan tendangan terhadap pemain Irak itu. Jassim menghindar dan keduanya pun berpelukan, menciptakan momen kehangatan di antara kedua pemain yang nampaknya sudah saling mengenal di luar lapangan. Hubner dan Jassim sebelumnya telah bertemu ketika Irak dan Indonesia bertanding di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 pada Mei lalu. Kini Hubner dan timnas Indonesia perlu mengalihkan fokusnya dengan menghadapi Filipina yang akan kembali digelar di GBK. Sementara itu, Jassim dan Irak bisa membantu timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga jika mereka mampu mengalahkan Vietnam di Basra nanti.